Firman Tuhan pada hari ini diberikan judul Going Up, naik, hidup yang naik. 3 minggu yang lalu saya siapkan dan saya tidak nyangka nyambung dengan kesaksiannya dari Sevanya. Nah, kita akan praktekkan caranya iman itu seperti apa. Karena kita ingin hidup yang naik, bukan yang turun, betul? Nah, maka kita pelajari ya. Next. Kita baca dulu di Ulangan 28 ayat 13 sampai 16 yang mengatakan seperti ini. Tuhan akan mengangkat engkau Bapak Ibu menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan. Bapak Ibu bisa baca selanjutnya apa saja perintah Tuhan. Tetapi intinya adalah tetap setia kepada Tuhan. Dan ini disampaikan Abuna di awal tahun. Kalau kita pelajari firman ini, kita bisa lihat bahwa Tuhan dari awal itu telah menetapkan kita untuk naik dan tidak turun. Jadi Tuhan tidak pernah merancang kita, membuat kita, menciptakan manusia itu untuk jadi ekor atau turun. Tidak pernah. Destiny kita, masa depan kita, nasib kita adalah naik, tidak turun. Kepala dan bukan ekor. Itu harus diaminkan. Yesaya mengatakan, aku memiliki rancangan yang damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Lihat, destiny kita naik, tidak turun. Siapa yang mau turun? Kecuali nanti ibadah turun tangga. Ya kan? Tapi kita ingin selalu naik dan tidak turun. Next. Maka kita kalau simulasikan, dipetakan, maka dari firman Tuhan, keluarlah janji Tuhan. Maka Bapak Ibu kenapa disarankan dengan sangat tiap hari baca Alkitab? Karena dari firman Tuhan kita mengenal janji Tuhan. Jangan sampai ketika seseorang berkata kepadamu, katakan janji Tuhan. Engkau bingung, janji Tuhan yang apa ya? Apa ya? Tuhan janji apa ya? Loh. Lah kalau enggak pernah baca ya enggak akan tahu. Karena kuncinya kita harus tahu janji Tuhan itu apa. Dan itu hanya bisa tahu ketika engkau membaca firman Tuhan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, next ya. Mundur, kebanyakan. Ya, iman. Nah, janji Tuhan kita sudah ketahui melalui firman Tuhan kita baca. Lalu bagaimana menangkap janji Tuhan itu dengan iman. Kita tahu kan, sering dikatakan dengan iman, dengan iman, dengan iman. Kenapa? Karena dengan iman itu kita bisa mengambil janji Tuhan karena ada firman-Nya. Next. Dikatakan bahwa Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala apa yang tidak kita lihat. Jadi gini Bapak Ibu, janji Tuhan, engkau akan naik, engkau akan berhasil, hidupmu akan dibawa Tuhan untuk ke bangsa-bangsa umpama. Ya. Terus kamu tangkap pakai iman. Pertanyaannya, sudah terjadi belum? Belum. Sudah kamu lihat belum? Belum. Tapi kamu percaya enggak? Percaya, itu iman. Ini definisi iman. Jadi satu-satunya cara untuk mengambil janji Tuhan adalah iman. Sampai sini paham? Kita akan terus tambah dalam dan nanti kita praktekkan. Salah satunya tangga ya. Ini bukan untuk betulin lampu. Next. Nah, dari iman, maka selanjutnya adalah next, tindakan. Jadi kamu, Bapak Ibu, kalau iman itu kan hanya ada di dalam pikiranmu. Ya, yang kau harapkan belum terjadi, belum kamu lihat. Tindakannya adalah apa yang harus kita lakukan untuk meresponi iman itu. Next. Nah, firman Tuhannya juga jelas. Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi
setelah iman, engkau percaya janji Tuhan, engkau melangkah. Gitu. Contohnya Sefanya. Dia percaya, dia ingin pergi ke bangsa-bangsa untuk memberitakan Injil seperti amanat Tuhan Yesus. Maka dia beriman, dia mengambil pinjam global bola dunianya Abuna dan minta didoakan. Itu tindakan. Dia melakukan tindakan iman itu dengan mengangkat global. Bisa dipahami? Jika engkau yang muda-muda ingin pergi ke luar negeri, ingin ke bangsa-bangsa, ya persiapan bahasa Inggris. Persiapan bahasa asing yang memang negara yang engkau tuju. Tapi pertama-tama juga apa? Siapkan paspor. Karena tiba-tiba bisa aja Tuhan bilang besok berangkat. Kan gak ada yang tahu. Jadi itulah tindakan iman. Next. Jadi kita akan pelajari strukturnya seperti ini ya. Mulai dari firman Tuhan, lalu keluar janji Tuhan, maka kita tangkap dengan iman, dan kita lakukan tindakan iman. Firman Tuhannya jelas, berarti ini kebenaran. Sekarang kita bicara prakteknya. Next. Nah, Bapak Ibu, di dalam dunia leadership, kepemimpinan, itu ada yang dinamakan tangga conscious kompeten. Jadi engkau sadar terhadap kompetensi. Nah, kita akan praktekkan ya. Bisa dilihat ya mungkin ya, masih bisa terlihat. Jadi yang pertama, di langkah pertama, itu adalah unconscious incompetent. Bahasa Indonesianya tidak sadar, tidak mampu. Jadi kebanyakan orang di awal, itu dia tidak sadar kalau dia tidak mampu. Umpama, dia tidak sadar kalau dia tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik. Ya, padahal dia ingin pergi ke bangsa-bangsa. Tapi dia tidak sadar kalau dia ternyata masih jelek Inggrisnya. Akhirnya apa? Jadi sok tahu. Nah, ini adalah level yang diawali selalu seperti ini. Kita nggak sadar kalau kita nggak mampu. Merasa bisa, padahal enggak. Makanya yang keluar adalah sok tahu. Atau yang kedua adalah minder. Nah, kita next. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah langkah yang kedua. Yaitu conscious incompetent. Mulai sadar, aku mau ke luar negeri nih. Sesuai janji Tuhan. Tapi aku nggak bisa bahasa Inggris, mulai sadar. Sadar, aku nggak bisa bahasa Inggris loh. Aku nggak bisa bahasa Inggris ini. Wah, kalau gitu aku harus les bahasa Inggris. Ya kan? Jadi engkau mulai mengenali dirimu, seperti ajaran saya tentang Sun Tzu, ya kan? Engkau kenali dirimu dulu, oh ternyata saya nggak mampu apa. Nah, perbaiki itu. Ya, siapkan dirimu bahasa Inggris, umpama. Lalu yang ketiga, engkau mulai masuk ketika engkau mulai belajar, ya, engkau masuk ke tahap ketiga. Di mana apa? Engkau mulai sadar kemampuanmu. Oh, aku ikut tes bahasa Inggris IELTS. Oh, dapat 6. Wah, syarat masuk kampusnya 7. Wah, tinggal dikit lagi. Ya kan? Mulai apa? Bisa mengukur kemampuannya. Seberapa hebat Inggrismu. Nah, di level ini sudah bagus, ya, karena engkau mulai punya kepercayaan diri, ya. Nah, lalu yang keempat next adalah dia saking mahirnya, dia sudah tidak sadar lagi kemampuannya, karena apa? Ya sudah ngomong cerrrr, udah nggak mikir. Pada level ini saking mahirnya, dia sudah nggak sadar kemampuannya seperti apa lagi. Seperti kayak saya pernah lihat itu di video tentang pabrik buruh rokok, ya, di sebuah pabrik rokok. Itu dia bisa ngomong sama sebelahnya, tangannya itu membungkusi rokok sambil ngomongan gini. Dan hasilnya sama, perfect. Sama kayak ibu rumah tangga itu ya, saking hebatnya multitaskingnya, ya, dia bisa masak, gendong bayi sambil handphonean. Masakannya tetap enak. Nah, itulah level yang keempat.
sudah nggak bisa diukur dan dia sendiri nggak sadar kehebatannya. Ya, nah kenapa ini perlu saya tunjukkan dulu Bapak Ibu? Karena begini, kita yang orang tua tidak mungkin nyuruh anak kita melakukan sesuatu yang dia nggak siapkan, betul? Betul kan? Pasti kan, nak kamu mau pergi ke luar negeri, tolong siapkan dulu bahasamu, betul? Siapin, terus kita lihat, oh semakin siap, kita juga mempersiapkan dana, ya kan? Jadi begitu lulus, waktunya tiba, dana sudah cukup, dan kemampuan anak untuk masuk kampus juga cukup, boom, jadi. Betul? Nah sekarang Bapak di surga juga sama Bapak Ibu. Bapak di surga itu juga tidak akan membuat kita itu susah. Karena kan tadi destininya kan naik dan tidak turun toh, kepala bukan ekor kan. Tapi kan Tuhan juga lihat, engkau ada di mana? Di 1, di 2, 3, atau 4. Engkau minta doa sampai sujud-sujud minta ke luar negeri. Tapi Tuhan lihat kamu tiap hari cuma main TikTok. Tidak pernah belajar bahasa Inggris umpama. Nah terus Tuhan gimana? Tuhan kan juga mikir, aduh ini gimana ya? Ya kan? Mau dikasih, nanti ikut ujian, gagal, depresi, buang-buang uang. Ya kan? Jadi sebelum kita nagih Tuhan, ya, nagih Tuhan akan janjinya, siapkan dirimu dulu. Siapin dulu. Siapin dulu. Jangan nanti terus nyalahke Tuhan. Lu Tuhan kok janji begini. Ini buktinya aku gak keterima, bla 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 bla. Itu orang gak tahu diri gitu. Makanya sangat penting, ini saya tampilkan supaya adik-adik, bapak, ibu yang hidupnya masih ingin naik terus, persiapkan dirimu. Dalam segala hal apa yang Tuhan telah taruh dalam hatimu. Next. Jadi struktur mapping yang kedua, tindakannya yang bukan dari Alkitab adalah kita mempersiapkan diri melalui 4 anak tangga ini. Ya. Next. Nah, kita masuk yang versi Alkitab, firman Tuhannya. Tuhan berkata, engkau akan dibawa tinggi, pergi ke bangsa-bangsa. Engkau akan sekolah mendapatkan edukasi yang lebih baik. Nah, kita praktekkan. Chelsea, silakan naik. Chelsea, silakan naik. Nah, lihat Bapak Ibu, bisa disorot? Bisa disorot? Bisa disorot ke arah Chelsea? Reaksinya apa? Chelsea silakan naik. Nah, lihat ya Bapak Ibu, pelajari ya. Ini yang terjadi. Ketika Tuhan berkata, aku akan melakukan ini untukmu. Nah, enggak Tuhan, enggak. Itu terlalu tinggi. Seperti Musa. Aku akan utus engkau untuk melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Wah, jangan aku. Yang lain. Persis. Tadi belum kesorot. Enggak, jangan. Kalau dia tetap enggak mau, saya turun akan jemput dan tarik. Dan itu yang akan dilakukan Tuhan. Ini tanpa setting loh Bapak Ibu. Tanpa setting, ini original. Kenapa? Karena saya ingin Bapak Ibu mendapatkan ini yang kita alami sebenarnya. Dia enggak tahu apa yang akan dilakukan hari ini, dia enggak tahu. Ya, nah sekarang Chelsea, sini. Kenapa saya pilih dia Bapak Ibu? Karena anaknya betul, sesuai firman Tuhan nanti ada di endingnya. Tapi intinya adalah, saya juga lagi ingin ngajari dia. Karena saya ingin dia naik, enggak turun. Dan permasalahannya ketika Tuhan akan bawa dia naik, saya enggak bisa nemenin, istri enggak bisa nemenin. Dia akan berjalan sendiri. Seperti saya dulu juga berjalan sendiri. Karena faktor jauh. Nah, saya ingin dia benar-benar ngerti firman Tuhan pada hari ini, supaya mulai hari ini dia mempersiapkan dirinya dengan baik. Dan, nah ini yang akan saya jelaskan. Sekarang tugasmu adalah naik tangga ini. Sampai paling atas berani enggak? Iya. Tanpa pegangan naik berdiri sini. Kalau jatuh enggak apa-apa tuh? Bapak Ibu, itu reaksi kita. Tuhan, tapi kan aku nanti tidak bisa piye Tuhan. Lihat, ini semua reaksi natural. Dan lihat Bapak Ibu, Tuhan tidak
tidak pernah memberikan langsung gambaran endingnya. Kamu akan ke level ini. Enggak pernah. Kenapa? Karena semakin tinggi yang Tuhan perlihatkan, engkau langsung keder, takut. Makanya Tuhan hanya menunjukkan step by step. Satu langkah demi satu langkah. Karena begitu Tuhan buka 10 langkah, kamu kaget. Dan dia, no, too big, terlalu besar Tuhan, terlalu besar, saya enggak sanggup. Itu yang terjadi. Makanya Tuhan akan selalu buka langkah demi langkah. Maka kalau engkau berdoa, Tuhan aku pengen tahu masa depanku nanti kayak apa 10-15 tahun. Tuhan gak akan kasih. Karena kamu malah takut. Gak siap. Nah sekarang kamu naik. Terus tanpa pegangan. Karena nanti kalau di dalam hidup itu kan gak ada pegangan. Takut gak? Iya. Sekarang ini sebenarnya saya pengen yang tangga lebih tinggi lagi, tapi ya saya takut kalau jatuh ya. Nah sekarang kan dia sendiri nih, pasti takut. Realita kita juga takut. Wah Tuhan kok tambah tinggi Tuhan, tambah tinggi. Beban tanggung jawab dikasih lebih banyak lagi. Nah sekarang kalau saya bilang, pegang tangan saya, enggak usah khawatir, naik. Nah, akan jauh lebih mudah ketika ada tangan yang membantumu. Iya. Kalau ininya sih. Ininya Pak, enggak tangannya Papa. Dah turun. Terima kasih. Bapak Ibu, ketika kita menjalani dan takut, jangan lupa kita punya sebuah tangan yang terulur dan mengatakan, jangan takut. Makanya kuncinya Bapak Ibu, ketika kita mau dibawa naik oleh Tuhan, itu kita pegangan tangannya Tuhan kenceng-kenceng. Itu. Saya selama dalam pelayanan, walaupun saya sudah biasa ngajar, ngomong orang banyak, tapi setiap kali maju ke mimbar, saya selalu bilang, Tuhan aku gak bisa apa-apa. Aku butuh Engkau. Tanpa Engkau tidak ada artinya saya. Nah jadi kita harus pegangan terus sama Tuhan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah nanti saya akan buka. Ketika kita naik semakin tinggi, ketika Tuhan bilang pegang tanganku, maka kita dengan yakin kita pegang. Kenapa? Seperti Chelsea tadi. Kalau yang berdiri di samping sini, umpama ini tangganya lebih tinggi, biar dia lebih takut. Kalau yang berdiri di sini dia nggak kenal, dia berani nggak? Nggak berani. Tapi karena saya ada di sampingnya dan mengulurkan tangannya, dia akan berani jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena saya ayahnya. Nah ini kuncinya. Next. Di Roma 10 ayat 17 dikatakan begini. Jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan iman Kristus. Ya. Next. Mappingnya saya taruh di iman. Jadi begini Bapak Ibu. Kita sudah melakukan tindakan, mempersiapkan diri dan segala macam ya dengan tindakan iman 4 tangga tadi. Lalu di dalam imannya kita mau mempraktekkan supaya gimana kita punya iman. Betul kan? Kan pertanyaannya kita tuh punya iman untuk nangkep janji Tuhan enggak? Gitu. Bisa enggak kita percaya sesuatu yang tidak kita lihat, yang kita harapkan, tapi engkau percaya? Nah, firman Tuhan mengatakan, ya tadi iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Kuncinya di situ, berasal dari pendengaran akan firman Tuhan. Next. Sebelum ini, sebelum yang video, jangan video. Ada enggak? Kok beda? Oke. Jadi begini Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Sekarang saya tanya, berapa banyak engkau mendengarkan firman Tuhan? Dengan cara apa kalau kita mendengarkan? Oke Pak, kita style YouTube, kita style radio, oke.
Tapi lupa satu hal. Yaitu apa? Engkau mendengarkan dari perkataan mulutmu sendiri tentang firman Tuhan. Itu yang lupa. Kita sering mendengar sebagai pasif, tapi kita nggak pernah mendengarkan sebagai seorang yang aktif memperkatakan. Itu permasalahannya. Nah, Joel Osteen, ya, seorang pendeta di Amerika yang terkenal, itu dia membuat buku namanya The Power of I Am. Jadi kuasa dari perkataan aku. Nah, di dalam videonya nanti kita akan lihat dan langsung kita praktekkan, ya. Itu dia memperkatakan aku, semua yang sesuai dengan janji dan firman Tuhan. Bukan sebaliknya, kalau aduh mateng aku, waduh sial aku. Bukan, dibalik semua. Oke, silakan di play. I am blessed, prosperous, redeemed, forgiven, healthy, whole, talented, creative, confident, secure, disciplined, focused, prepared, qualified, motivated, valuable, free, determined, equipped, empowered, anointed, accepted, and approved. Not average, not mediocre. I am a child of the Most High God. I will become all I was created to be in Jesus' name. Di play tapi di pause. Nah, Bapak Ibu. I am blessed. Stop. Ya. Nah, kita tiap hari, setiap saat, mungkin sehari lebih dari satu kali, kita harus memperkatakan seperti ini Bapak Ibu. Aku diberkati, aku sejahtera, aku sudah ditebus, aku sudah diampuni, aku diberi kesehatan, aku utuh, aku berbakat, aku kreatif, aku dimampukan, aku aman, aku disiplin, aku fokus, aku dipersiapkan, aku punya kualifikasi, aku termotivasi, aku bernilai, aku dibebaskan, aku dipilih, aku diperlengkapi, aku diberi kuasa, aku diurapi, aku diterima dan diakui. Dan aku bukan rata-rata, aku tidak biasa-biasa saja. Itu harus kita katakan terus-menerus sampai di dalam rohmu meledak. Boom. Bahwa sampai engkau percaya dan mulutmu mengaku bahwa aku diberkati. Aku sudah ditebus. Aku dipulihkan. Sampai ke level itu iman, boom. Karena Roh Kudus berasal dari kata dunamos, artinya ledakan. Dan begitu sampai di mulutmu keluar dan hatimu percaya 100%, aku diberkati. Boom, jadi. Dan itu sudah pernah saya alami ketika saya menerima surat rumah mau dilelang, hanya waktu 3 hari suruh melunasi sekian ratus juta. Dan saya lakukan itu, perkatakan berkali-kali, surat ini batal, surat ini batal, surat ini batal, di dalam nama Yesus surat batal. Sampai ke 15, boom, makanya saya mengerti, iman sebiji sesawi memindahkan gunung. Karena apa? Diperkatakan terus sampai jiwamu, boom, jadi satu. Antara hati dan pikiranmu percaya dan mulutmu mengaku, jadi. Nah, nanti kita akan praktekkan Bapak Ibu. Tapi saya mau tunjukkan begini. Kuncinya adalah di bawah. Kuncinya adalah di bawah. Aku adalah anak dari Allah yang maha tinggi. Ini adalah deklarasi dan proklamasimu di hadapan Allah terhadap imanmu. Bahwa engkau adalah anak dari Allah yang maha tinggi. Apakah engkau mengakui itu? Kuncinya di situ. Engkau harus percaya dan mengaku bahwa engkau adalah anak dari Allah yang maha tinggi. Caranya gimana? Makanya Tuhan Yesus datang dan mengatakan apa? Barang siapa percaya dalam hatinya dan mengaku loh. Aku adalah Tuhan dan Juru Selamat.
maka hidupnya akan dirubah. Dirubah dalam arti apa? Detik itu juga kamu diperanakkan. Dan ketika engkau anak, engkau bisa klaim, aku adalah anak dari Allah yang Maha Tinggi, aku diberkati, aku sejahtera, aku diampuni, aku ditebus. Hanya dengan legalitas itu. Hanya dengan legalitas itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Makanya berapa banyak anak Tuhan yang mungkin dari kecil sudah jadi Kristen. Sampai besar sudah pelayanan. Tapi apakah pernah di dalam hidupmu sekali saja engkau memproklamasikan, mendeklarasikan bahwa aku percaya engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupku. Mungkin tidak ada orang lain di sekitarmu, tapi langit mendengar dan malaikat mendengar. Detik itu engkau proklamasikan, engkau adalah anak dari Allah yang Maha Tinggi. Dan ketika engkau adalah anak Allah yang Maha Tinggi, engkau berhak semua janji firman Tuhan. Berhak. Pemusik silakan naik. Bapak Ibu, saya undang untuk mengatakan perkataan ini sampai selesai, ya. Jika engkau Bapak Ibu mau mengganti atau menambahi sesuai dengan kebutuhan masing-masing, silahkan. Bisa dipahami? Tapi perkatakan kita akan ulangi sampai pecah di dalam roh. Oke? Mari kita katakan pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Aku diberkati, aku sejahtera, aku sudah ditebus, aku diampuni, aku diberi kesehatan, aku utuh, aku berbakat, aku kreatif, aku dimampukan, aku aman, aku disiplin, aku fokus, aku dipersiapkan, aku punya kualifikasi, aku termotivasi, aku bernilai, aku dibebaskan, aku dipilih, aku diperlengkapi, aku diberi kuasa, aku diurapi, aku diterima dan diakui, bukan rata-rata, aku tidak biasa-biasa saja. Aku adalah anak dari Allah yang Maha Tinggi. Aku akan menjadi apapun yang Tuhan inginkan dari sejak aku dilahirkan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita berkatakan lagi dengan lebih cepat. 1, 2, 3. Aku diberkati, aku sejahtera, aku ditebus, aku diampuni, aku diberi kesehatan, aku utuh, aku berbakat, aku kreatif, aku dimampukan, aku aman, aku disiplin, aku fokus, aku dipersiapkan, aku punya kualifikasi, aku termotivasi, aku bernilai, aku dibebaskan, aku dipilih, aku diperlengkapi, aku diberi kuasa, aku diurapi, aku diterima dan diakui, bukan rata-rata. Aku tidak biasa-biasa saja. Aku adalah anak dari Allah yang Maha Tinggi. Aku akan menjadi apapun yang Tuhan inginkan dari sejak aku dilahirkan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan Revo, kita nyanyikan lagu ini. Karena engkau adalah anak yang Maha Tinggi, maka engkau memanggil Tuhan. Bukan lagi Tuhan, 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 tetapi engkau memanggil Tuhan sebagai Bapamu di surga. Maka kita menyanyikan lagu ini. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba,
Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Barang siapa yang selama hidupnya belum pernah mengaku dari hatimu dan dari mulutmu, engkau percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Juru Selamat, Tuhan dan Juru Selamat. Engkau boleh selama ini mengikuti ayahmu rajin, ibumu rajin ke gereja. Sekian lama engkau memiliki KTP Kristen, tapi belum pernah engkau mengakui dan memproklamasikan di hadapan Allah bahwa engkau mengakui Dia. Bahkan sekian lama engkau telah melayani Tuhan, tapi belum pernah engkau mengakuinya. Maka Bapak Ibu, saat ini saya undang untuk mengikuti perkataan saya yang belum pernah. Mari kita katakan, Tuhan Yesus, aku percaya bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Aku undang Engkau masuk dalam hidupku. Pegang tanganku ya Tuhan, jadikanlah aku anak-Mu. Biarlah mulai hari ini namaku tercatat di kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku mengaku. Mari kita nyanyi.